Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan dulu. Masuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Jadi hari ini teman-teman kita akan mendiskusikan mengenai jalan hidup kebatilan. Nah, jalan hidup kebatilan itu menjalani kehidupan yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Melalui jalan ini, seseorang cenderung melakukan hal-hal negatif atau tidak baik. Nah, karena selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada sanggahan dari teman-teman ataukah ada pendapat lain mengenai jalan hidup kebatilan? Baik, dari saya sendiri itu mengenai menjalani kehidupan yang tidak terikat dengan perintah dan larangan Allah SWT. Nah, yaitu suatu konsep yang bertentangan dengan ajaran agama, terutama dalam agama Islam. Dalam Islam, hidup sebagai seorang muslim itu berarti mengakui petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT, baik di dalam ibadah, akhlak hingga interaksi sosial. Kehidupan yang tidak terikat dengan perintah dan larangan Allah dapat menuju kesesatan, kerusakan, dan kebingungan dalam hidup. Dikarenakan kita sebagai manusia diciptakan dengan tujuan yang jelas. Ya, itu dari saya. Jadi pendapatnya dia itu jalan hidup kebatilan itu dia tidak apa lagi? Tidak terikat dengan perintah dan larangan. Ya tidak terikat dengan perintahnya. Oke. Apakah ada pendapat lain? Baik, untuk pendapat saya itu dalam menjalani kehidupan jalan hidup kebatilan yaitu seringkali seseorang menjalani kehidupannya tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tidak menjalankan sholat lima waktu, menjalankan zakat, dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang baik, positif. Jadi hampir sama juga penjelasannya dengan dia. Jadi dia jalan hidup kebatilan itu dia tidak kayak menjalankan perintah dari Tuhan, dari Allah. Jadi dia bertakwa ceritanya. Jadi masih ada pendapat lain? Kalau dari saya sendiri itu salah satu jalan hidup kebatilan juga itu kayak mengenai menjalani kehidupan yang halal dan haram, yang dimana sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim harus merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran muslim, sedangkan haram itu segala sesuatu yang dilarang. Bagaimana? Iya, bersama di penjelasannya. Bagaimana ya? Kalau ada pendapat lain? Ada. Jadi kalau dari pandangan saya pribadi, jalan hidup kebatilan itu menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kebohongan dan tipu daya. Karena seperti yang kita tahu bahwa kebohongan dan tipu daya itu adalah salah satu bentuk perilaku yang mengarah pada kebatilan. Karena perilaku ini memang sangat bertentangan dengan nilai kejujuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cenderung berbohong dan menipu itu mayoritas dia mengabaikan moralitas dan kebenaran. Sementara yang kita tahu dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dan senantiasa mengucapkan perkataan yang benar. Dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, di ayat ini dua poin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hambanya yang mengaku beriman. Bertakwalah kalian kepadaku dan ucapkanlah perkataan yang benar. Apa janji Allah? Dilanjutkan pada ayat 71. Yuslih lakum a'malakum. Maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu wa yaghfir lakum dzunubakum dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang menaati Allah dan Rasulnya niscaya akan mendapatkan keberuntungan yang agung. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Masya Allah. Jadi pendapatnya dengan mengenai jalan hidup kebatilan itu ya kayak berbohong, ya menipu, semua harus
kebatilan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa jalan hidup kebatilan itu jalan yang sangat tidak baik, sesat ya. sesat ya. Jadi untuk itu kita tidak boleh harus menghindari yang namanya jalan kebatilan. Kita harus berasa berada di jalan yang lurus. Dengan surau kami sendiri. Iya. Betul sekali. Oke, lanjut. Jalan hidup kebatilan itu tadi sudah dikasih contohnya juga satu mengenai berbohong. Nah, di sini juga ada beberapa contoh mengenai jalan hidup kebatilan itu. Yang pertama ada narkoba dan free sex. Dua masalah ini itu berkaitan dengan berpengaruh sekali dengan manusia sehingga kita masuk ke jalan hidup kebatilan. Jadi teman-teman sudah tahu mengenai narkoba dan free sex? Ya, Sudah tahu. Soalnya sudah marah. Nah, teman-teman pernah dengar mengenai data-data pengguna narkoba di Indonesia sekarang? Mungkin belum tahu pasti berapa jumlah. Kalau yang pernah saya dapat itu narkoba ada sekitar 4,8 juta jiwa pengguna. Kira-kira teman-teman, apa penyebab sehingga banyak yang kecanduan narkoba? Untuk penyebabnya sih seperti lari dari masalah. Banyak dan beragamnya problematika yang terjadi dalam diri remaja, seperti permasalahan di lingkungan sekolah, keluarga, yang menyebabkan seseorang remaja itu tidak memperoleh seperti kasih sayang dari keluarganya maupun dari temannya, sehingga berujung kepada bentuk pelampiasannya melalui hal lain. Bentuk pelariannya seperti hal-hal yang tidak positif, salah satunya penggunaan narkoba dan mengonsumsi alkohol ya, obat-obatan terlarang. Narkoba menjadi opsi yang kerap kali dipilih sebagai pelarian karena penggunanya seolah dirasa dapat memberikan solusi dari masalahnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan narkoba dapat membuat penggunanya merasakan efek percaya diri, perasaan bahagia dan merasa berenergi. Oh, jadi mungkin kayak sangka dianggap sebagai obat capek gitu ya. Ya, Jadi kayak Rasa sehatnya. dahsyat narkoba memengaruhi pikiran Seorang. sehingga perilakunya seseorang itu menuju ke jalan hidup kebatilan. ya. Seperti itu. Apakah masih ada yang kasih bagaimana penyebabnya sehingga banyak yang mengonsumsi narkoba? Atau mungkin ada yang kasih solusi bagaimana untuk narkoba itu? Baik, dari saya pribadi, solusi yang dapat kita laksanakan atau lakukan untuk menghindari narkoba ini. Karena saya memiliki teman yang sering juga, nauzubillah, sering juga menggunakan obat terlarang. Ya. Salah satu penyebabnya seperti yang dikatakan teman kita, mungkin capek, lelah. Aduh, banyak masalah ini, lebih baik pakai aja. Jadi apa itu kayak mencoba-coba. Ya, Coba. Jadi saya rasa solusinya itu kita harus memilih teman atau keluarga yang bisa kita tempati curhat mengenai masalah kita, yang bisa memberikan solusi terhadap masalah kita. Jangan kita memilih teman yang mengajak ke hal-hal yang kebatilan, jangan kebatilan seperti yang kita bahas ini. Kemudian banyak solusi lain sebenarnya seperti mengikuti kajian, memperbanyak pendidikan, melakukan segala hal, meluangkan waktu untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti itu. Betul sekali. Baiklah, terima kasih untuk solusinya. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa narkoba itu juga salah satu
contoh jalan hidup kebatilan yang membuat seseorang jauh dari perintah Tuhan. Dia kayak masuklah ke jalan yang sesat. Selanjutnya yaitu contoh jalan hidup kebatilan tadi, free sex. Nah, free sex itu ya kayak seks bebas. Dia kayak melakukan hubungan seksual dalam hubungan yang belum sah, seperti itu. Sekarang itu banyak remaja yang melakukan hal tersebut. Banyak sekali. Nah, kira-kira saya juga ingin tanyakan apa penyebab sehingga free sex ini banyak terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kalau saya pribadi tuh kayak contohnya tuh kayak banyak pengaruh media sosial dan internet. Sekarang kan akses ke konten-konten dewasa itu gampang banget melalui media sosial, film ataupun internet. Orang yang cenderung ikut-ikutan tekanan dari teman sebaya juga bikin mereka sulit bilang enggak atau takut dianggap rendah. Oh, jadi kayak ini semacam FOMO ikut-ikutan. Dia melihat orang pacaran, Ya, pacaran ini juga kita pacaran. pengaruh dari budaya sosial media lah. Enggak laki banget juga pacaran gitu ya. Ya, terpengaruh. Jadi itu salah satu penyebabnya mengenai free sex. Salah satu penyebabnya itu ya sosial media. Sosial media. Jadi mengenai Lupa-lupa. berkaitan dengan bermain media sosial. ya berkaitan dengan apalagi namanya teknologi sekarang. Betul. Bukan dikit, tidak ada yang sudah. Dia kayak ikut-ikutan ditiru. Dia kan ini untuk penyebabnya free sex itu sangat banyak, bukan hanya dari teknologi saja, ya kan? Nah, kira-kira ada nggak solusi dari teman-teman yang bisa teman-teman lakukan untuk hal free sex? Teman saya terus. Kalau menurut saya pribadi sih mengenai yang penyuluhan apa? Yang bagaimana? Yang seperti penyuluhan kesehatan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Terus melakukan edukasi ke remaja atau bahkan yang sebelum remaja sudah perlu diedukasi mengenai free sex ini, bahayanya, risikonya, semuanya akan bahayanya akan seks bebas itu. Terus itu dengan membatasi pergaulan di sekitarnya. Nah, usahakan menjauhi pergaulan-pergaulan yang bebas seperti yang negatif yang mengajak kepada kesesatan. Itu kayak perbanyaklah kegiatan-kegiatan positifnya. Itu dengan cara bisa dengan berorganisasi di kampus atau di sekolah yang melakukan hal positif. Ya itu salah satu hal positif daripada menghabiskan waktu. Ya, daripada menghabiskan waktu melakukan hal yang negatif. Ya, kita bisa terpengaruh. Terus peran keluarga juga sangat berpengaruh, yaitu dengan cara sering menanyakan siapa temannya, membatasi pergaulan anaknya. Nah, peran keluarga itu sangat penting. Itu tadi contoh dan pembahasan mengenai jalan hidup kebatilan. Jalan hidup kebatilan itu sangat ini berbahaya banget. Berbahaya, sangat berbahaya. Karena kenapa itu mempengaruhi kesuksesan. Maksudnya kayak akhir-akhirnya pasti sesat begitu. Bahkan juga berpengaruh di akhirat nanti. Betul sekali. Karena dari awalnya sudah melakukan sesat yang jauh dari perintah Tuhan, nah, otomatis di akhirat bakal susah. Padahal yang kita tahu ya, di kehidupan ini ada dua jalan yang diberikan oleh Allah, jalan hidup kebenaran dan kebatilan.
Ya, tapi kita heran, kadang saya merasa heran kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman yang lain, orang lain. Mereka lebih cenderung memilih jalan kebatilan. Padahal yang kita tahu di dunia itu banyak hal-hal negatif yang bayar. Sementara kita lihat hal-hal yang menuju kebenaran itu semua gratis. Sholat gratis, ibadah lain gratis. Haji hanya orang yang mampu doang. Nah, sementara kita lihat narkoba bayar, pacaran bayar, kemana-mana harus traktir pacar. Itu modal. Gak modal langsung masak bawa jalan cewek orang. Belanja gitu kan, kasih makan. Sesat betul. Oke, itu tadi beberapa bahaya jalan hidup kebatilan. Ada mengenai narkoba dan free sex. Ada beberapa dampaknya itu kayak banyak yang meninggal, banyak yang bunuh diri. Dan bahkan juga ada yang kehilangan kewarasannya gara-gara narkoba. Yang salah ada juga yang sudah wafat. Itu kan bahaya pada obat-obat terlarang. Oke, mungkin hanya itu diskusi kita untuk hari ini. Ya, banyak pemahaman yang Sudah banyak sekali yang dapat kita ambil dari materi ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa jalan hidup kebatilan itu jalan yang menyesatkan, menyebabkan banyak mengorbankan nilai moral dan bahkan menghancurkan kehidupan, dan bahkan akibat akhir kita bisa mendapatkan akibat akhir yang buruk dari jalan hidup kebatilan itu. Nah, dengan demikian untuk mengatasi jalan hidup kebatilan itu kita harus berpegang teguh pada jalan kebenaran. Jadi seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari diskusi kita ini. Apabila ada mungkin yang masih kurang jelas, nanti dipertanyakan lagi. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. sama-sama. Terima kasih kembali. Moderator undangan kita, host undangan kita ya. Sama-sama. Sudah gagal pada pagi hari ini. Semoga setelah membahas, mendiskusikan mengenai jalan hidup kebatilan ini, kita tidak ada lagi yang masuk ke jalan yang sesat. Insyaallah. Amin. Intinya dekati Tuhan. Iya. Oke, kita saya mau balik duluan. Saya ada kerjaan. Oke.